Alah mulai itu kadang lah suara seketik. Dan pemenang dari sayembara senilai 2 miliar rupiah dari sabun gemilang adalah Ridwan Sultan Pangeran dari Sikiran Sumatera Barat. Onde mande. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Cerita kali ini berlatar di negari yang indah, yaitu Maninjau. Berbicara soal Maninjau, apakah ada penonton dari channel ini yang berasal dari Maninjau? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar. Film ini berkisah tentang Angkuwan yang mendapatkan undian dari sabun cuci cap 2 sayap sebesar 2 miliar rupiah. Tapi sehari sebelum menerima hadiahnya, terjadi hal yang sangat tak terduga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Dan inilah alur film Onde Mande. Film dibuka dengan diperlihatkannya hamparan danau Maninjau yang sangat indah. Di sana warganya hidup rukun dan banyak menggantungkan hidup dari hasil kekayaan dari danau Maninjau. Seorang pria bernama Ridwan, tapi orang kampung di sana biasa memanggilnya dengan Angkuwan. Angkuwan sendiri adalah pensiunan guru, kepala sekolah di kampung itu. Dia adalah orang yang sangat keras kepala dan sangat cinta dengan desanya. Dan karena cintanya ke kampung itulah ia sampai menduda. Istrinya pergi meninggalkannya 20 tahun yang lalu dan membawa anaknya. Sang istri pergi ke Jakarta dengan harapan untuk mengubah nasib. Sementara Angkuwan sendiri menolak untuk pindah. Dan semenjak itulah beliau tinggal sendiri di rumahnya. Malam itu Angkuwan pergi ke rumah Pak Am yang telah dianggapnya sebagai saudaranya sendiri. Dan ini adalah Unita, istrinya Pak Am. Angkuwan pergi ke sana untuk menonton pengumuman sayembara yang diadakan oleh sabun gemilang cap 2 sayap. Setelah menunggu sambil minum teh talua, pengumuman pun akhirnya dimulai. Alah, terima kasih ta. Iya letak. Pengumuman sayembara megah 2 miliar. Alah mulai itu kadang lah suara seketik. 2 miliar rupiah dari sabun gemilang Ridwan Sultan Pangeran dari Sikiran Sumatera Barat. Mereka pun sangat senang dan tak menyangka kalau Angkuwan adalah pemenang sayembara itu. Angkuwan meminta pada Pak Am untuk mengantarkannya besok pagi ke kota Padang. Angkuwan berencana untuk menggunakan uang itu untuk pembangunan desanya, memperbesar musola, mengganti keramba yang telah rusak, dan banyak lainnya. Keesokan paginya, Pak Am menjemput Angkuwan ke rumahnya. Berkali-kali dipanggil tapi tak ada jawaban, dan Pak Am pun langsung masuk ke rumah. Astagfirullah. Angku. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang ternyata Angkuwan telah meninggal. Dan ia pun langsung dimakamkan oleh warga sekitar. Malam harinya Pak Am terus kepikiran dan masih merasa belum percaya dengan kepergian Angkuwan. Pak Am teringat dengan impian Angkuwan yang belum kesampaian. Lalu Unita mengatakan kalau perusahaan sabun itu kan belum tahu dengan meninggalnya Angkuwan. Belum pernah bertemu dengan Angkuwan, bahkan perusahaan sabun itu juga belum pernah mendengar suaranya Angkuwan. Jadi mereka berencana untuk menyembunyikan kematian Angkuwan agar dapat mencarikan hadiah itu untuk mewujudkan impian Angkuwan, yaitu membangun desanya. Tapi keesokan paginya, Pak Am mulai ragu untuk menjalankan rencana mereka. Lalu Unita mengatakan kalau sebaiknya ini dimusyawarahkan dengan kepala desa dan juga nenek mamak di kampung itu. Di sore harinya kepala desa dan Pak Haji Ilyas sudah berkumpul di warungnya Pak Am. Pak Haji menanyakan apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Am. Pak Am pun mengatakan niatnya untuk mencarikan hadiah sayembara itu untuk membangun desa ini sesuai dengan impian Angkuwan. Karena Angkuwan telah meninggal, Pak Am berencana untuk mengaku pada perusahaan sabun itu kalau dialah Angkuwan. Haram hukumnya tuh, haram. Nizam bininya gak ada kabarnya sejak 20 tahun lebih. Anaknya gaya gak tahu di mana. Iyo. Pak Haji pun tak setuju dengan idenya Pak Am. Karena hal tersebut sama saja dengan penipuan. Pak Haji lalu pergi dari sana dan Simar anaknya Pak Am juga mengatakan kalau ia tak setuju dengan ide ayahnya tersebut. Sementara Danas
yang merupakan kepala desa, masih setuju dengan idenya Pak Am demi pembangunan desa itu. Malam harinya Pak Ilyas masih kepikiran dengan ide gila dari Pak Am. Istri Pak Haji mengatakan kalau saja mantan istri Angkuan bisa dihubungi, mungkin saja anaknya bisa menjadi ahli warisnya. Lagi lo si Am tu, tak tahu dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keesokan harinya Pak Am datang ke kantornya Danas untuk menelpon perusahaan sabun itu dan mengaku kalau dirinya adalah Angkuan si pemenang undian. Sementara itu di rumah, Pak Haji bersama dua orang anaknya yang bernama Huda dan Hadi mencoba mencari foto lama mereka. Yang rupanya Pak Haji ini merupakan saudaranya Nizam, mantan istrinya Angkuan. Sin pun berpindah ke PT Sabun Cap Dua Sayap yang berkantor di Jakarta. Sang manajer memanggil dua bawahannya dan memerintahkan mereka untuk pergi ke Maninjau bertujuan memverifikasi sebelum penyerahan hadiahnya. Dua orang ini bernama Anwar dan Dadang. Sementara itu di Sigiran Maninjau, Pak Haji Ilyas berhasil menemukan foto Nizam 20 tahun yang lalu dan lengkap dengan nomor teleponnya. Ia pun segera pergi ke danau untuk mencari sinyal, karena hanya di sanalah ada sinyal untuk menelpon. Tapi setelah dicoba berkali-kali, nomor itu tak bisa dihubungi. Apa caranya lagi? Masya Allah, ada alamatnya. Aduh. Saat mengemasi barang-barang Angkuan, Imar menanyakan kenapa sang ayah sangat menyayangi Angkuan. Pak Am pun menjelaskan kalau ayahnya meninggal waktu berumur 16 tahun. Semenjak itulah Angkuan memperhatikan Pak Am seperti anaknya sendiri. Angkuan itulah yang menjadi figur ayah untuk Pak Am. Di saat bersamaan mereka menemukan sebuah buku yang berisikan impian-impian dari Angkuan. Setelah melihat isi buku tersebut, Imar pun berubah pikiran dan akan membantu menjalankan rencana ayahnya. Di tempat lain, Pak Haji memanggil kedua anaknya dan mengatakan agar mereka besok pergi ke Jakarta mencari Nizam dan anaknya sesuai alamat yang ada di foto. Huda mengatakan jangankan ke Jakarta, ke Kota Padang saja mereka belum pernah. Paling jauh baru ke Bukit Tinggi, itu pun studi tur waktu SD dulu. Dia harus mencari Unizam juga anaknya. Ke Jakarta, Pak? Iya. Kami ke Padang sih belum pernah lah itu, Pak. Jadi apa nih, Nyo? Kami, dan paling jauh cuma ke Buki kok. Itu pun rame-rame pas studi tur SD, untuk pai ke Jakarta berdua mencari alamat dari foto 20 tahunan lampau. Dan mungkin saya lain tidak ada gini kadainya lain. Bilo rencana apa kami ke pai? Besok pagi ke Jakarta. Tapi sang ayah tak peduli dan mengatakan kalau ini adalah jalan satu-satunya yang jujur untuk mencarikan hadiah tersebut, yaitu dengan mencari ahli waris dari Angkuan. Iya benar ke Jakarta dah. Ya udah dapat mamilia dong. Aden kok paling jauh main kalau bawa kosong baru. Sementara itu kepala desa mencari Daam ke warungnya. Tapi Afdal anaknya Daam mengatakan kalau ayahnya sedang ke sawah untuk mencari belut. Kepala desa menyuruh Afdal untuk segera memanggil ayahnya karena orang dari PT Sabun menelpon dan akan menghubunginya kembali 15 menit lagi. Singkat cerita, Daam pun telah sampai di kantor kepala desa. Setelah menunggu beberapa saat, orang PT Sabun itu pun menelpon. Tapi pembicaraan itu membuat Pak Am panik karena orang PT Sabun itu mengatakan akan mengirimkan perwakilannya besok pagi untuk verifikasi lebih lanjut. Dengan terburu-buru, Pak Am pun kembali pulang. Ia mengatakan pada istrinya kalau orang Sabun itu besok akan datang. Dengan santai Nita mengatakan tidak usah terlalu panik karena itu tak ada gunanya. Nanti kita pikirkan caranya. Rangkai kami ya, Pak. Ya. Lelok di. Keesokan paginya Huda dan Hadi akan berangkat ke Jakarta dan tanpa sengaja bertemu dengan Pak Am. Pak Haji mengatakan kalau Huda dan Hadi ada urusan keluarga ke Jakarta dan menyembunyikan kalau sebenarnya mereka berdua pergi mencari Nizam. Selang beberapa saat, Anwar dan Dadang telah sampai di Sigiran Maninjau dan mereka pun bertanya pada AGM. AGM, anak gaul Maninjau. Kebetulan Afdal berada di sana. Ia memasang paku
untuk mengulur waktu dan segera pulang dengan cepat untuk menjalankan rencana mereka. Dona, Assalamualaikum jelas deh. sampai dah. Ya Allah. Keluar. Sabun tulah tibo. Pulang nggak lah, kecil kakak. Apa? Orang sabun tulah tibo. Alai kota. Udah tanang sudah sibuk. Kalau ditanya, kecian angkuan sedang di rumah dun sanaknya di Lubuk Basuang. Dan singkat cerita, Anwar dan Dadang pun telah sampai di kediaman Pak Am. Danas mengatakan kalau ia adalah kepala desa di sana dan Pak Am adalah saudaranya Angkuan. Lalu Anwar menanyakan tempat tinggalnya Angkuan. Tapi Pak Am berbohong dengan mengatakan kalau Angkuan sekarang berada di luar kota dan belum tahu kapan kembalinya. Anwar pun meminta mereka untuk menghubungi Angkuan. Namun Pak Am beralasan lagi kalau Angkuan tidak memiliki telepon. Dan di sana juga tidak ada sinyal sama sekali. Lum, di sini daerah lembah dan... Anwar, nggak ada sinyal. Anwar dan Dadang pun pamit untuk kembali ke hotel dan berharap besok bisa bertemu dengan Angkuan. Sementara itu, Pak Am dan yang lainnya kembali membahas rencana selanjutnya. Nita menyuruh Simar untuk besok mengajak Anwar dan Dadang jalan-jalan guna mengulur waktu. Keesokan paginya, Anwar dan Dadang kembali lagi. Mereka disuguhkan makanan oleh Simar. Anwar lalu menanyakan keberadaan Daam untuk mengetahui apakah sudah ada kabar dari Angkuan. Simar mengatakan kalau ayahnya pergi ke Bukit Tinggi untuk berbelanja kebutuhan warung. Lalu Simar mengajak mereka berdua berkeliling desa untuk mengulur waktu lagi. Sementara itu, Huda dan Hadi telah sampai di Jakarta. Mereka tampak bingung melihat kota Jakarta yang begitu ramai dan padat. Lalu Huda bertanya pada seorang supir angkot untuk sampai ke Kebayoran. Makin dah. Cali-cali lo. Mau nanya bang. Nanya mah nanya aja, kagak bayar. Mau nanya lagi bang. Ah elah, nanya aja dicicil lo kayak kredit panci. Setelah sampai di Kebayoran, mereka langsung pergi ke penginapan untuk beristirahat. Kembali ke Anwar dan Dadang yang diajak oleh Simar untuk jalan-jalan ke pinggir danau. Di sana Simar menceritakan tentang kehidupan warga di desa Segiran. Danau Meninjau merupakan mata pencarian utama warga desa Segiran, yaitu dengan membuat keramba ikan. Namun setiap 15 tahun sekali, ikan-ikan di danau tersebut akan mati dan usaha perikanan akan berhenti total sampai 1 tahun ke depannya. Hal itu dikarenakan Danau Meninjau terbuat dari kawah Gunung Merapi. Dan belerang di dasar danau akan bocor dan meracuni ikan-ikan. Karena itulah Angkuan membantu desa tersebut untuk membuka usaha lainnya. Mendengar cerita dari Simar, Anwar menjadi senang karena Angkuan yang mendapatkan hadiah itu. Dan ia akan memberikannya secara langsung. Setelah kembali ke penginapan, mereka pun mulai curiga. Kenapa Angkuan sepertinya tak terlalu peduli dengan hadiah sebesar itu? Padahal ia mempunyai mimpi besar untuk membangun desanya. Di saat bersamaan, Anwar mendapat telepon dari atasannya. Atasannya mengatakan kalau mereka juga belum bertemu dengan Angkuan, maka perusahaan akan melakukan pengundian ulang. Dan Anwar hanya dikasih 1 hari lagi untuk mencari Angkuan. Keesokan harinya mereka berdua kembali menemui Daam untuk menanyakan apakah sudah ada kabar dari Angkuan. Anwar pun berniat untuk mengunjungi langsung Angkuan yang katanya berada di Lubuk Basuang. Sementara itu, Huda dan Hadi mulai mencari toko kain Unizam. Namun usaha mereka tak membuahkan hasil karena orang-orang di sana tak mengetahui lokasi toko tersebut. Mereka berdua lalu beristirahat di sebuah warteg dan tiba-tiba muncul 2 orang preman yang juga makan di sana. Preman itu menanyakan apa tujuan mereka ke Jakarta. Dengan gemetaran, Huda menjelaskan kalau ia mencari toko kain orang Minang sambil memperlihatkan fotonya. Preman itu lalu memperkenalkan diri dan mengatakan kalau ia juga berasal dari Sumatera, tepatnya di kota Siantar. Dan preman itu mengatakan akan mengantarkan mereka berdua mencari toko itu bermodalkan foto yang mereka bawa. Sementara itu, Anwar mengajak Simar ke Lubuk Basuang untuk menjumpai Angkuan. Dan saat akan melakukan perjalanan, tiba-tiba mobil mereka rusak yang ternyata mobil itu sudah diakali oleh Unita. Di Jakarta, Huda dan Hadi kembali melanjutkan pencariannya
dan ditemani oleh 2 preman tadi. Setelah lama berkeliling, akhirnya mereka berhasil menemukan alamat toko istri almarhum Angkuwan. Ya, ini tokonya Nizam, tapi Nizamnya sudah meninggal. Namun setelah ditanya-tanya, ternyata toko itu sudah dijalankan oleh karyawannya, karena Unizam telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sedangkan anak Nizam yang bernama Aan tidak mau menjalankan toko itu dan memilih untuk bekerja kantoran. Mereka berdua lalu menanyakan keberadaan Aan dan meminta nomor teleponnya. Mereka menelpon nomor tersebut, tapi nomor itu tak bisa dihubungi. Sementara itu, karena mobil rusak dan tak bisa melakukan perjalanan, Simar pun menawarkan untuk ke sana dengan menaiki sampan. Namun sampan itu hanya muat 2 orang saja. Di dalam perjalanan, telepon Anwar pun berbunyi karena di sana sinyal sudah lumayan bagus. Orang di telepon itu mengatakan kalau ayah Anwar telah meninggal beberapa hari yang lalu. Iya, ini saya sendiri. Meninggal. Ridwan Sultan Pangeran. Antar aku balik aja kok. Yang ternyata Anwar ini adalah anak dari almarhum Angkuwan yang dulu waktu kecil dibawa ibunya ke Jakarta. Selama ini Anwar tak mengetahui kampung halaman ayahnya dan dia hanya tahu nama lengkap ayahnya. Mereka pun tidak jadi ke Lubuk Basuang dan Anwar meminta Simar untuk membawanya kembali untuk membicarakan ini dengan Daam. Lalu mereka pun berkumpul di rumahnya Pak Am. Mereka pun meminta maaf pada Anwar dan Dadang atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka melakukan itu semua demi mewujudkan impian terakhir dari Angkuwan, yaitu ayah Anwar sendiri. Namun Anwar mengatakan kalau ia tak bisa berbuat apa-apa dan harus mengikuti peraturan kantor. Sebaiknya kamu baca ini. Lalu Unita memberikan sebuah buku yang berisikan rencana sang ayah untuk membangun desa Sigiran. Anwar lalu meminta mereka untuk mengantarkannya ke makam ayahnya. Di sana Anwar meminta maaf dan sangat menyesal karena selama ini ia tidak mencari tahu tentang ayahnya. Dan kini nasi sudah menjadi bubur, ia hanya bisa menangis di pusara ayahnya. Pak. Ini Anwar. Apa kabar di sana? Maafin Anwar kurang nyariin Bapak. Tapi gak berarti Anwar gak butuh Bapak juga. Tapi Anwar udah pulang pas sekarang. Anwar kan juga pengen dijenguk pas sekali-sekali. Aku akan mencoba mengurus sayembara buat desa ini. Anwar pun berjanji akan mengurus sayembara itu karena Anwar adalah ahli waris yang sah dari Angkuwan dan akan menggunakan uang itu sesuai dengan impian terakhir sang ayah. Lalu film pun selesai.